Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, professionally my name is Quratul Aini. Saya dari Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah dengan NIM 430202011. Jadi sebelumnya tugas ini dibuat dan video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Hartiningsi, Magister Agama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat excited untuk mereview salah satu buku yang udah saya dapatkan di perpustakaan di kampus 3 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi saya akan sedikit mereview terkait buku yang saya dapatkan, yaitu buku Sistem Informasi Manajemen. Jadi buku Sistem Informasi Manajemen ini saya dapatkan dari kampus 3 di Fakultas Dakwah. Dan buku ini ditulis oleh Yuda Trisananto, Magister Manajemen. Nah, pada halaman pertama kita telah melihat bahwasanya buku ini salah satu dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, untuk yang pertama di sini pada bab satunya itu ada materi sistem dan organisasi, yang dimana pada bab ini membahas tentang pendekatan sistem, klasifikasi sistem, struktur sistem, dan juga sistem integral dan independen. Nah, jika kita beralih pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, saya sangat tertarik pada bab 4, yang dimana bab ini sangat relevan dengan materi mata kuliah yang sudah saya pelajari, yaitu dengan manajer dan sarana pengambilan keputusan. Pada sebelumnya itu saya pernah membuat artikel tentang Sistem Informasi Manajemen dalam implementasi pengambilan keputusan, dan ini salah satu materi yang ada dalam buku Sistem Informasi Manajemen yang saya dapatkan di perpustakaan kampus. Kemudian oleh karena itu buku ini sendiri memiliki 136 halaman, dan kemudian untuk kelebihan dari buku ini cukup banyak ringkasan-ringkasan yang mudah dipahami, cukup banyak materi-materi yang sangat relevan dengan materi mata kuliah yang telah saya pelajari ataupun yang akan saya pelajari. Dan kemudian buku ini memang disarankan dan sangat diarahkan untuk perguruan tinggi. Jadi buku ini sebagai salah satu bahan ajar di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, teman-teman. Nah, kemudian berbicara masalah isi serta kelebihan dan kekurangan buku ini, untuk isi overall is good. Jadi buku ini sedikit atau banyaknya menjelaskan terkait beberapa pengertian serta faktor-faktor tentang pengawasan dan sistem informasi manajemen ini. Nah, selain itu di buku ini juga disediakan seperti gambar bagan-bagan seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat kelebihan dari buku ini adalah buku ini menjelaskan bagan atau gambaran tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi ini salah satu gambarnya bagan yang bisa kita pelajari untuk dijadikan acuan dalam pembelajaran mata kuliah. Nah, berbicara mengenai kelebihan buku ini, menurut saya dari kelebihan buku ini itu sangat banyak kata-kata dan kalimat serta yang dimana mudah dipahami oleh kalangan mahasiswa. Nah, selain itu, ketika berbicara mengenai kekurangan buku atau kelemahan buku ini, menurut saya terlalu sedikit kalimat-kalimat yang digunakan sebagai pendukung. Jadi di buku ini, di buku Sistem Informasi Manajemen yang saya pegang ini, terlalu sedikit adanya informasi-informasi pendukung untuk menjelaskan mengapa teori itu bisa terjadi, mengapa teori ini bisa ada, dan seperti apa latar belakangnya itu masih kurang menurut saya. Dan selanjutnya untuk bagian belakangnya itu dia juga masih menggunakan sedikitnya daftar pustaka. Setelah itu tidak adanya profil penulis. Biasanya kan sama-sama kita ketahui, teman-teman, di salah satu buku itu kan ada namanya profil penulis. Nah, itu kemudian
di dalam bagian ini, dalam bagian penjelasan ini menurut saya kurang menarik karena tidak ada gambar atau tidak ada warna yang pada hakikatnya akan menarik pembaca untuk menelusuri lebih jauh makna dalam buku tersebut. Masih berbicara mengenai kelemahan dan kekurangan buku ini, bahwasanya menurut saya di sini pada buku ini terlalu banyak menonjolkan ringkasan-ringkasan yang dimana pada akhirnya pembaca itu merasa kurang terhadap adanya informasi-informasi yang mendukung terkait buku ini. Jadi pada halaman 19 di sini ada penjelasan mengenai tujuan analisis sistem. Jadi pada pembahasan tujuan analisis sistem ini, di sini langsung menjelaskan poin-poin terkait apa pentingnya dari tujuan analisis sistem ini tanpa adanya informasi-informasi mendukung. Jadi di sini pembaca merasa kurang terhadap adanya informasi pendukung serta tidak tahu dari mana alur informasi ini didapatkan. Kemudian untuk yang selanjutnya terdapat di halaman 115, yang dimana di sini kita ketahui ada gambar atau bagan pada penjelasan di buku ini mengenai gambar arsitektur information 3 lapis, yang dimana di sini menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian skalabilitas, tapi pada gambar ini memiliki gambar yang kurang cerah atau kurang baik untuk dibaca, bahkan terlihat tidak jelas pada buku ini. Jadi oleh karena itu kelemahan dari buku ini adalah kurangnya gambar atau warna dalam buku ini, sehingga membuat pembaca tidak terlalu menyelami makna dari buku ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita mengupas sedikit dan banyaknya terkait buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen ini, yang ditulis oleh Bapak Yuda Trisananto, Magister Manajemen pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi begitu teman-teman terkait kelebihan dan kekurangan serta isi buku pada sistem informasi manajemen ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat pada orang banyak, dan semoga video ini bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.